Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah ya. Meskipun jarak jauh ya. Insyaallah dalam rangka mendekat ya taqarrub ilallah ya dengan wasilah mengkaji ya ayat-ayatnya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat ya dengan kita. Ya. Kalau pertemuan pertama dan kedua kan itu awang-awang ya istilahnya pembahasan yang terkait dengan mindset, persepsi ya. Maka hari ini kita akan membahas tentang aksi yang bisa langsung kita rasakan ya dengan Al-Quran itu. Sebagaimana yang juga disampaikan di awal pertemuan, menarik bagaimana Syekh Dr. Qaradawi ya, membahas secara runut ya tentang interaksi bersama Al-Quran ini. Ya, ternyata beliau menyebutkan menghafal ini di urutan yang pertama dalam interaksi itu, ya, sebelum membaca dan mendengarkan. Ya. Artinya bisa jadi beliau menganggap inilah sebetulnya pintu ya, pintu memasuki semua alam Al-Quran itu. Ya. Nah, namun sebelum kita teruskan, sedikit kita atau membahas pertanyaan dari salah seorang. Ini sebentar. Kelihatan ya ini ya? Sebentar. Kelihatan Yusuf? Sudah Ustaz, masuk. Oke, ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Allah begitu memuliakan wanita di dalam Al-Quran. Ya. Sudah kita jelaskan ya, bagaimana ada surat namanya An-Nisa gitu ya dan sebagainya. Bagaimanakah Al-Quran menuntun dan memberikan arahan kepada wanita untuk menjaga izzah dan ifahnya, khususnya ketika mengemban amanah dakwah maupun amanah publik. Ya. Ini pembahasan yang sebagaimana Al-Quran cukup panjang lebar dan bertebaran di awal bagian Al-Quran, kemudian di tengah dan di akhir pun ada pembahasan tentang wanita. Ya, maka untuk menjawab hal ini pun ya tidak mudah atau tidak cukup sebentar. Nanti silahkan bagi yang berkesempatan bisa mencari buku ya, sangat komprehensif, ya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Abu Syukoh. Ya. Kalau saya sih punya yang buku lama ya, dulu masa mahasiswa, ya. Saya beli dan sudah ada terjemahan waktu itu, sekarang juga ada ya. Ya. Judul aslinya Tahrirul Mar'ah, ya. Kebebasan wanita, ya. Itu sampai 6 jilid, sangat lengkap, ya. Ada 6 jilid, dan yang terkait dengan pertanyaan ini bisa juga dibaca di jilid yang kedua. Ya. Jadi kalau ingin lengkap, silahkan cari sumbernya tadi, Kebebasan Wanita jilid 2 ya. Namun, kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, yang kita yakini sebagai pedoman kita, ya, cahaya, ya, peta hidup kita, ya, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya, saking akrabnya dengan Al-Quran, beliau sampai mengungkapkan ya dalam sebuah ungkapannya bahwa alimu nisaakum suratan nur, ya, ajarilah kaum perempuan kalian, ya, kaum perempuan kalian itu surat An-Nur, ya, ajarilah
kaum perempuan kalian itu surat An-Nur. Ya, ini bukan semata-mata untuk meniadakan peranan surat-surat yang lain dalam membina, ya, mentarbiyah kaum perempuan, tapi bagaimana di surat An-Nur ini itu syarat, ya, dipenuhi dengan berbagai macam etika, etika sosial, kemudian juga tarbiyah yang dikhususkan juga untuk kaum perempuan. Ya. Jadi ini surat yang perlu juga dikaji secara khusus, ya. Ya, meskipun ungkapannya alimu nisaakum, ya, ajarilah perempuan kalian, artinya juga termasuk kaum lelaki di situ. Ya, kaum lelaki juga termasuk di situ. Karena laki-laki lah yang nanti juga akan diamanahi, ya, adanya pasangan seorang istri, kemudian juga adanya anak-anak, ya, perempuan, ya. Nah, ini kaum laki-laki pun penting untuk memahami, menguasai surat An-Nur ini. Ya, paling tidak di situ ada beberapa poin penting, ya, yang bisa kita ungkap, ya, terkait dengan pertanyaan ini, ya. Yang nomor pertama adalah pentingnya adab godul basor, ya, menjaga pandangan, ya, karena ya sebagaimana diketahui bersama, ya, bahwa wanita itu sesuatu yang dibuat menarik oleh Allah bagi kaum laki-laki, ya, sehingga kaum perempuan harus betul-betul menjaga dirinya, ya. Jangan tabarruj, ya, sampai ada niatan untuk menarik, ya. Kemudian juga apa istilahnya, semenjak interaksi pertama dalam bentuk pandangan itu juga harus sangat-sangat dijaga, gitu, ya. Jadi surat ini kan cerita tentang hukum yang seolah-olah sangat keras, ya, tentang hukum perzinahan. Ya. Uniknya di penjelasan tentang perzinahan ini, ya, itu kalimat yang dipakai adalah azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim. Ya. Azaniyatu wazani. Ya. Jadi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ya. Jadi di sini yang disebut pertama itu perempuannya, ya, untuk urusan terjadinya perzinahan itu perempuan yang disebutkan. Tapi kalau untuk urusan mencuri, ya, itu di surat Al-Maidah, ya, wasariqu wasariqatu asariqu wasariqatu, ya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Sariqu wasariqatu. Ya, ini unik, ya. Artinya memang betul bahwa celah masuk terjadinya perzinahan itu diawali dari si perempuannya itu, ya. Ya, maka, ya, Islam mengajarkan bagaimana perempuan itu dari cara berpakaian, ya, ditutup semuanya, ya, kecuali hanya wajah saja, ya. Juga bagaimana cara berbicara itu tidak boleh mengundang. Termasuk juga sekarang bicara secara ini, ya, tulisan. Itu juga nggak boleh mengundang. Ya, jadi ini bab yang sangat-sangat penting diperhatikan sebagai pintu masuk. Ya, jadi ketika sudah diamankan semuanya, ya, seorang wanita itu untuk mengemban tugas publik misalnya, ya, sudah diamankan untuk urusan rumah tangganya, keluarganya, gitu, ya, sudah diamankan, gitu, ya. Tetap ketika dalam praktek-praktek di lapangannya, ya, ini bab-bab etika seperti ini dimulai dari masalah tadi, ya, berkomunikasi dengan lawan jenis. Saya kira itu yang sangat urgent, ya, kita ketahui, ya, bahwa ketika awal komunikasi ini yang harus betul-betul dijaga, ya, karena beda, ya, seorang perempuan itu kan membaca dengan perasaan, gitu, ya. Ya, perhatian sedikit aja dari seorang ikhwan itu bisa bisa jadi panah iblis itu, ya, yang dititipkan dalam itu, ya. Saya kira itu, ya. Jadi silahkan nanti kalau ada kesempatan baca bukunya, dan juga mengkaji surat An-Nur, meskipun juga ada buku-buku yang ditulis spesifik menjelaskan tentang tafsir surat An-Nur, itu bagus banget, ya. Jadi bagaimana etika minta izin, gitu, ya,
dalam 3 waktu ya sebelum subuh, kemudian di waktu siang hari ya istirahat, kemudian di malam hari. Ya itu juga harus diajarkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak boleh asal nyelonong gitu ya. Tapi ya itu saya kira ya, insya Allah. Karena waktu yang juga terbatas ya, kita akan mulai pembahasan insya Allah. Saya sengaja coba memperluas pembahasan tidak hanya dari buku Syekh Qaradawi ya karena di situ insya Allah bisa terbahas juga dalam pembahasan ini insya Allah. Ya, ya kebetulan ya, alhamdulillah secara pribadi saya juga mengalami proses menghafal dalam suasana sambil kuliah gitu ya. Dan juga sampai sekarang membina para penghafal yang hidupnya normal ya. Hidupnya normal tuh ya agendanya banyak gitu ya. Yang kuliah dia juga menghafal, yang jadi ibu rumah tangga dia juga menghafal gitu. Jadi itulah yang diharapkan bahwa Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menyatu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau yang ada kesempatan mukim ya takhosus ya itu belum normal kehidupannya ya. Jadi belum bisa merasakan kenikmatan hakiki dari menghafal Quran. Ya. Nah, baik kita akan lihat diawali dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Ma huwa tahfidz? Ya. Apa sih tahfidz itu? Ya, apa sih menghafal itu? Ya. Saya kira semuanya hampir semuanya insya Allah sepakat ya bahwa yang namanya kegiatan ya hifzil Quran itu pertama adalah baca tidak melihat ya. Jadi baca tidak melihat ini jadi salah satu tampilan seorang disebut hafal itu ya tidak melihat ya. Hafalannya kuat ya juga dia tidak tergantung. Nanti teman-teman sekalian bisa merasakan ya kalau setoran hafalan sambil bawa mushaf ya itu biasanya beda ketika mushafnya jauh ya. Jadi setoran sambil mushafnya dipegang gitu ya, apalagi telunjuknya masuk ke halaman yang sedang kita setorkan gitu ya, ya itu seolah-olah mengalir gitu dari mushaf itu ke tangan kemudian ke lisan kita bisa lancar. Tapi coba ditarik gitu ya, ditarik mushafnya agak dijauhkan, maka itu akan ya jadi goncangan tersendiri dalam hafalan itu, dalam setoran hafalannya. Jadi baca tidak melihat. Ya, dan ini kemarin kita bahas jadi keistimewaan umat Islam, keistimewaan Al-Quran, ya, yang bisa dihafal seluruhnya. Sedangkan kitab-kitab yang lain itu tidak ada. Ya, silahkan yang ulamanya ya, yang alim, orang alim di agama yang lain, ya diminta untuk menghafal kitab mereka itu tidak ada yang bisa. Ini baca tidak melihat. Ya, kemudian ya kegiatannya bagaimana? Ya ngulang-ngulang, diulang gitu ya. Apa namanya? Amma yatasaalun diulang gitu ya. Idza syamsu kuwirat diulang. Ya, kegiatannya ya seperti itulah. Zohirnya kegiatan menghafal itu ya kegiatan mengulang-ulang ayat gitu ya. Mengingat-ingat ayat. Kemudian juga menghafal itu identik dengan ya sesuatu yang susah nempelnya dan cepat hilangnya. Ya, susah nempelnya nih, cepat hilang. Jadi kita sudah berusaha ya menghafalkan, mengulang-ulang dengan jumlah yang banyak, juga menjadi autis ya, jadi asik dengan dunianya, tidak ingin terganggu gitu ya. Kemudian ketika disetorkan kepada gurunya, ya kepada guru Al-Qur'annya, ya langsung hilang gitu ya. Saat itu juga langsung hilang. Ya, ya ini jadi pengalaman juga ya ada santri yang dia maju ke depan setoran kemudian membaca ta'awud gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanjangkan himnya itu. Tiba-tiba dia ngomong gitu ya. Ustaz apa ya? Lah, ya, ente belum baca satu ayat pun gitu ya.
tiba-tiba minta bantuan apa gitu. Ini saking cepatnya hilang hafalannya. Dia udah mojok, ya menyiapkan setorannya begitu maju, ternyata ya hilang begitu saja ya karena grogi yang luar biasa. Ya, ya itulah di balik apa ya situasi yang susah nempel cepat hilang itu ya ternyata banyak hikmah, banyak rahmat karunia yang Allah titipkan dalam kondisi seperti itu ya. Ya, nanti kita bahas insya Allah. Kemudian juga kita melihat dalam kegiatan menghafal, ya, kita melihat yang punya prestasi itu ketika dia punya kecepatan menghafal, ya, ya. Kemudian banyak bisa mengumpulkan langsung banyak, gitu ya, dan juga kuat hafalannya. Ya, itu yang kita anggap wow gitu ya, oh dia emang hebat dalam kegiatan menghafal Qurannya. Gitu ya. Padahal Allah menyebutkan bahwa Allah yang berkuasa mengatur rizki, ya. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan, ya, atau juga Allah yang membatasi rizki. Termasuk urusan Al-Quran itu adalah sifatnya rizki. Saya ulangi, ya, hafalan Quran itu sifatnya rizki. Ya, jadi ada orang yang Allah berikan rizki, ya, ketika sekali duduk dia mungkin bisa langsung hafal ya, hafal apa namanya 3 halaman gitu ya, sampai ya saya pernah juga punya seorang santri yang ketika saya datang pagi hari, ya, dia sudah siap gitu ya dengan setoran 5 halaman yang baru, 5 halaman yang baru, lancar ya, bersih tanpa kesalahan, sifatul huruf, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, lagunya juga bagus. Selesai 5 halaman disetorkan, dia mundur, kemudian nyiapin lagi, gantian dengan yang lain setoran, dia nyiapin. Gitu ya. Kemudian dapat giliran lagi, dia maju lagi, kemudian menyetorkan 3 halaman yang baru. Dan juga ya bersih gitu ya setorannya itu. Dia mundur lagi, dia ngulang lagi atau nambah lagi hafalannya, nambah 2 halaman. Jadi sekali setor dia bisa sampai setengah juz. Ya, Masya Allah ya, itu cepat sekali itu ya. Ya, sedangkan sebagian besar dari kita barangkali ya, ketika menghafalkan itu, ya jangankan berhalaman-halaman ya, ya sekian baris saja itu sudah harus meluangkan waktu yang sangat banyak. Ya, nanti kita lihat ya, tentu akan sangat tidak adil ya, ketika kita melihat untuk urusan Quran ya ternyata yang paling baik itu adalah yang hafalannya cepat gitu ya, sedangkan kita tidak begitu, itu tidak adil ya. Dan ini banyak ya contoh-contoh, tidak hanya di dunia Arab ya, di negeri kita juga yang non Arab itu banyak yang Allah karuniai prestasi dalam tanda petik ya, cepatnya menghafal, kemudian langsung kuat hafalannya. Ya, saya sempat ngafal bareng-bareng dengan seorang yang dia itu selesai setoran 30 juz, kemudian langsung bisa ikut musabakoh. Ya, ikut musabakoh. Artinya kan begitu kuatnya hafalannya gitu, padahal masih baru selesai. Itu Masya Allah ya. Nah ini penting kita review, kita rekonstruksi ya pemahaman tentang menghafal ini ya. Sungguh tidak adil kalau prestasi itu ukurannya seperti itu. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat apa penjelasan Al-Quran dan hadis ya terkait dengan kegiatan intensif membaca, mengulang-ulang sehingga nanti menjadi hafal. Ya. Pertama kita temukan di surat ke-26 ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194 ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Rabbul Alamin dibawa oleh Ruhul Amin,
oleh malaikat Jibril itu ternyata tidak sekedar untuk sampai di lisan, ya, sampai di lisan, ya bisa diucapkan gitu ya, ataupun tidak hanya sekedar untuk sampai diingat-ingat gitu ya. Jadi nanti teman-teman sekalian eh, proses ya menghafal itu ya biasanya nempelnya itu pertama kali fi zihin, dalam ingatan, dalam otak kita, dalam ingatan kita. Itu proses yang pertama ya. Kita bisa mengingat ayat-ayat itu ya. Dengan penuh konsentrasi bisa kita bacakan ayat-ayat yang menjadi hafalan kita. Ya. Tapi ketika hafalan masih dalam level di sini ya, masih dalam ingatan kita, itu sangat rentan untuk hilang. Ketika ada gangguan-gangguan sedikit pun, itu bisa hilang. Sehingga level ini bisa kita kenali ketika orang itu membaca hafalannya dengan merem, ya, merem yaitu wah karena saking takutnya kalau ada yang lewat gitu ya, bisa bubar ya, bisa buyar itu hafalannya. Jadi masih dalam ingatan. Yang kedua, level berikutnya adalah hafalan itu sudah sampai di lisan, ya, sampai di lisan. Jadi saking lancarnya dan akrabnya, maka lisan itu tetap bisa mengeluarkan ayat-ayat, ya, lancar, meskipun pikirannya entah kemana gitu, ya, entah kemana gitu ya. Jadi pada fase ini ya, dia bisa baca dalam kondisi sadar ataupun setengah sadar. Ya, silahkan dibuat sebuah eksperimen ya. Kalau ada orang yang sedang tertidur ya, teman kita yang sedang terkantuk-kantuk, kemudian kita bangunkan dan langsung disuruh membaca terusan ayat dari surat Al-Fatihah. Gitu ya. Bangun gitu ya. Maliki yaumiddin, ya. Teruskan gitu. Itu yakin ya itu bisa ya bisa melanjutkan apa namanya terusannya gitu ya. Jadi ini sudah di lisan. Jadi setengah sadar pun belum ngumpul ya nyawanya 100% itu dia bisa baca. Ya itu sudah di lisan. Ya saya dan teman-teman pengalaman bagaimana guru kita ya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf itu sangat kuat ya hafalan di lisannya sehingga kalau itikaf ya biasanya kita targetnya khatam dalam sholat taraweh dan tahajud ya, sehingga semalam tuh bisa sampai 3,5 juz. Dan ketika kondisi dibangunkan misalnya Ustadz itu Ustadz udah waktunya giliran Ustadz nih karena kita gantian misalnya ya, jadi imamnya. Ustadz bangun ini giliran Ustadz. Oh ya bangun kemudian beliau nanya gitu, udah sampai mana bacaannya gitu. Ya, udah juz 7 Ustadz. Oh, langsung baca wa idza sami'u ya baca gitu. Juz 2 Ustadz saya qulu sufaha gitu. Udah langsung ya keluar mengalir dengan derasnya gitu ya. Yaitu di lisan. Nah, nanti level yang paling tinggi adalah ala qalbika. Si ayat-ayat itu sampai pada hatimu, ya, pada hatimu. Dan inilah yang akan membuat orang itu bisa merinding, ya, bisa tadabbur, ya, bisa kayak ditampar-tampar gitu ya ketika si ayat Quran sudah pada hati kita. Gitu ya. Dan tidak harus si ayatnya itu bercerita tentang surga dan neraka, ya, ya, balasan kebaikan dan azab neraka gitu ya. Tidak hanya itu, tapi semua ayat Quran ketika sudah ala qalbika itu akan memberikan sesuatu gitu. Ya. Dan responnya bisa macam-macam nanti responnya. Tidak harus nangis ya dengan berteriak-teriak ya tangisnya, tapi mungkin langsung gitu ada wajilat kulubuhum. Ada sesuatu yang tergerak ya respon dari hatinya. Silakan nanti coba searching ya di YouTube banyak ya. Bagaimana misalnya Syekh Musari Rosid ya membaca surat Yusuf, membaca surat Hud, ya, membaca surat Hud. Di situ dikisahkan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu mengajak anaknya untuk naik ke dalam perahunya.
Ya, itu kan kisah gitu ya. Tapi sampai terisak dan nangis sebentar gitu ya. Musari Rosid itu. Ya, itu karena sudah ala qalbika. Ya. Dan teman-teman sekalian jangan khawatir. Ya, ini yang kalau menjadi goal kita ya, hafalan itu sampai kepada hati kita, itulah sumber perubahan, sumber kebaikan. Itulah yang juga akan memberikan utrujah. Jadi utrujah itu kan buah yang rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wangi, ya, harum, dan juga rasanya enak. Jadi ketika orang sudah Qur'annya banyak dalam hatinya, maka dia akan menjadi pribadi yang utrujah. Enak itu dideketin. Ya, ya seperti itu ya. Jadi ini ala qalbika. Ya. Bahkan eh, para sahabat itu ini yang menjadi target mereka. Ya. Nggak banyak-banyak dalam menghafal itu, tapi harus sampai pada ala qalbika. Ya, gitu. Berikutnya kata Quran, ini di surat ke-75 ya. Insya Allah sudah pada menghafal juz 29 ya, di surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 16 lah dan 17 ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggerak-gerakkan lidahmu ya secara tergesa-gesa untuk bisa mengikuti bacaan ayat dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pun ya ketika menerima bacaan ayat Quran ya dari malaikat Jibril itu khawatir gitu ya. Aduh nanti saya nggak hafal nih gitu ya. Kalau kepanjangan ayatnya gitu nanti nggak hafal gitu ya. Ya. Jadi langsung komat kamit Rasulullah berusaha mengikuti. Ya kalau ayatnya pendek-pendek gampang langsung diikuti gitu ya. Wal asr bisa ngikuti wal asr. Tapi bayangkan kalau ayat yang dibaca itu ayat yang satu halaman penuh ya. Al-Baqarah 282. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Oh, itu kan panjang. Gimana kalau nunggu sampai selesai ayat itu dibacakan baru ngikutin? Waduh. Nah, itu perasaan manusiawi Rasulullah ya. Jadi ingin segera mengikuti dan Allah menegur mengingatkan, jangan ya. Jangan istijal, jangan terburu-buru. Ya. Kenapa? Inna alaina jam'ahu. Karena menjadi tugas Allah lah, menjadi bagian Allah lah yang mengumpulkan ya, jam'ahu, yang mengumpulkan ayat-ayat itu di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu begitu selesai malaikat Jibril membacakan, itu dibuat bisa langsung hafal. Ya, Rasulullah begitu. Ya, tetapi kan bagaimana situasi kondisi ketika beliau menerima wahyu itu sangat berat. Ya, sangat berat. Ya, sampai di antara riwayat menyebutkan dalam suasana cuaca yang sangat dingin, tiba-tiba Rasulullah menerima wahyu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bagaimana Rasulullah itu sampai berkeringat saking beratnya menerima wahyu Allah itu. Juga seorang sahabat yang ketika duduk sangat dekat, ya, jadi pahanya di bawah paha Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima wahyu, maka sahabat ini mengatakan seolah-olah paha saya ini akan pecah saking beratnya paha Rasulullah. Ya, ya itu ya situasinya. Ketika ditanya Rasulullah bagaimana perasaanmu ketika menerima ayat-ayat Quran dari malaikat Jibril? Ya, maka kata Rasulullah ya inni zonantu nafsi, saya menduga saat itu bahwa anna tafid ya, saya ini akan meninggal, akan apa namanya udahan gitu ya, akan selesai. Jadi suasana beratnya saat menerima Al-Quran. Nah, kembali kepada kita bahwa kita nggak, ya kita beda dengan Rasulullah, maka upaya kita, ya Rasulullah kan membayar dengan suasana beratnya itu, tapi langsung hafal. Tapi kita, ya tidak mengalami suasana berat itu, tapi kita harus berupaya untuk bersabar, ya. Jadi ranah manusia itu bersabar saat bersama Quran, tidak tergesa-gesa, ya tidak tergesa-gesa.
Ya, jadi ini tugas Allah yang kemudian mengumpulkan. Jadi bisa saja ya orang itu mengulang-ulang sekali, tapi kalau sudah Allah menakdirkan untuk jam'ahu, mengumpulkan, dia bisa hafal. Juga bisa saja terjadi orang itu sudah 100 kali mengulang, tapi belum juga terkumpulkan si ayat-ayat itu. Ya. Jadi kita harus memahami tugas kita, ya, ranah kita dalam kegiatan menghafal itu sabar. Ya. Tidak hanya sabar tingkat biasa, tapi level yang tasobur, menyabar-nyabarkan diri. Ya. Jadi bukan asobru, tapi tasobur, menyabar-nyabarkan diri. Ya terserah Allah nanti ya mau dikumpulkannya setelah dosis pengulangan berapa kali ya itu bagian Allah. Ya begitu. Tugas kita adalah bersabar saat bersama Al-Quran. Ya baik. Berikutnya adalah inna tadi bacaan dari Qori kita ya. Al-Ahnaf ya atau Ahmad ya. Di surat Al-Muzammil ayat kelima. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan mentalakikan, inna sanulqi, menurunkan dengan talaki. Apa itu? Qaulan tsaqila. Perkataan yang berat, perkataan yang berbobot. Ya, teman-teman sekalian silakan buka di masih juz 29 ya. Ini kan di surat Al-Muzammil ya. Nanti kalau kita baca di akhir surat ke-76 ya. Surat Al-Insan ya. Ayat ke-27. Al-Insan ayat 27. Innaha ulai yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Ya, sesungguhnya mereka begitu mencintai al-ajilah, kehidupan dunia, sampai mereka meninggalkan, melupakan hari yang berat, yauman sakila. Hari yang berat, yauman sakila. Jadi di surat Al-Muzammil ini kita ketemu dengan qaulan sakila, qaulan perkataan, sakila berat. Sedangkan di surat Al-Insan kita ketemu dengan yauman sakila. Yauman hari, sakila itu berat. Ya. Dan uniknya di dalam Al-Quran itu penyebutan sakila berat ya, itu hanya 2 kali dan di tempat ini saja. Di juz 29 ini. Ya, Allah menyebutkan sakila itu untuk qaulan, Allah menyebutkan sakila itu untuk yauman. Ya, hanya 2 kali. Apa rahasianya? Ya, di antaranya adalah barang siapa yang ingin diringankan, dibantu, dimudahkan dalam menghadapi yauman sakila, hari yang berat, nanti di akhirat ya, maka semenjak di dunia dia harus berusaha berjuang hidup bersama qaulan sakila, bersama perkataan yang berat. Jadi ini salah satu tujuan kita kenapa harus menghafal menurut Al-Quran, ya, supaya kita hidupnya qaulan sakila, bersama qaulan sakila, yang nanti di akhirat itu akan menghasilkan kemudahan, pertolongan dalam menghadapi yauman sakila. Ya, Masya Allah ya. Itu. Dan pemahaman yang lain pun tentang qaulan sakila, ya, barang siapa yang hidup berusaha bersama qaulan sakila, maka dia akan menjadi pribadi yang berbobot. Ya, karena sakila itu berat, ya berbobot, bukan dalam artian berat badannya ya, tapi pribadi yang sangat berkualitas. Ya, sampai dalam pilihan-pilihan kehidupannya dia juga pilihan yang berkualitas. Mengisi waktu, ya dia akan memilih yang sakila, aktivitas yang berbobot. Ya, jadi orang yang menghafal, insya Allah sekian banyak testimoni ya, menyampaikan bahwa kenapa ya setelah saya sekian lama ikut kegiatan menghafal Quran itu sudah tidak berminat lagi ya untuk misalnya apa ya menonton drama Korea misalnya ya, masih ada ya sekarang ya drama Korea ya, itu udah nggak berminat gitu ya, nonton sinetron itu udah nggak berminat ya.
Tapi nggak tahu kalau nonton yang Gusti gitu ya. Itu mungkin, nah itu kan bab makanan Ustaz gitu. Kuliner ya. Nah itu. Ya, jadi ini eh, lambat laun orang yang bersama kaulan sakila itu akan terbersihkan kehidupannya itu dari yang sia-sia. Ya. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu kan hadisnya begitu ya. Ciri semakin baiknya keislaman seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Bukan yang dilarang ya, itu mah udah jelas. Tapi yang tidak bermanfaat dia bisa tinggalkan. Perdebatan dia tinggalkan. Ya. Kemudian ya urusan-urusan yang seperti itu. Ya, jadi ini tujuan kita menghafal itu supaya kita ya apa yang kita rasakan saat menghafal ya mungkin berat itu tidak ada 10%-nya. Tidak ada 10% dari kondisi berat yang dialami oleh Rasulullah SAW saat menerima wahyu Allah ini. Ya, jadi kita bersabar ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, ya, ini di surat ke-21, ya, surat Al-Anbiya ayat yang ke-10 itu di halaman paling bawah, halaman pertama paling bawah. Ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya fihi dzikrukum terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Jadi kan orang yang mulia itu sering disebut-sebut ya. Sebut-sebut itu ciri orang yang mulia. Ya. Jadi kalau memuliakan orang dalam sebuah majelis ya, ya itu dalam sebuah pertemuan biasanya disebut gitu ya. Kepada yang kami hormati disebut namanya. Jadi fihi dzikrukum itu artinya sebab-sebab kemuliaan kita ini ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga luar biasa ya. Tadi diantaranya bagaimana kita dalam menghafal itu ketika banyak dengan Quran, maka dengan selain Qurannya jadi sedikit. Ya, ada yang tereliminasi gitu ya, karena kegiatan kita makin banyak dengan Qurannya. Ya. Kemudian kita lihat apa kata hadis ya. Dalam hadis yang sering kita dengar atau juga kita hafal ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena dia Al-Qur'an ya, pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabatnya. Ya. Jadi bukan Quran datang kepada yang hafal ya, bukan kepada yang hafalnya gitu ya. Ya, kalau hafal kan dalam bahasa Arabnya apa namanya? Hafiz ya. Ya, jadi bukan kepada lil hufad ya, bukan kepada para penghafal Quran ya. Karena tadi bisa jadi orang itu bisa hafal dengan 3 halaman tapi hanya 1 jam. Dengan Qurannya dia bisa dapat 3 halaman. Sedangkan ada yang lain, mungkin juga kita, 3 hari, ya itu belum dapat itu. 3 hari kita udah berusaha 1 jam atau apa dalam sehari itu 3 jam misalnya kita berusaha, gitu. Itu nggak dapat 1 halaman. Tapi kita dalam sehari itu bisa 3 jam bersama Quran. Itu lebih banyak waktu bersama Qurannya dibandingkan orang yang cepat menghafal tadi. Ya. Jadi ini li ashabihi ini kabar gembira bagi kita semua yang barangkali ya belum dikaruniai rizki hafalan, ya, maka jadilah sahabat Al-Quran. Ya. Kalau belum bisa 30 juz, jadilah sahabat surat-surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu Zahrawain? Di antaranya adalah 2 surat pertama, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahrawain. Karena dia akan datang pada hari kiamat itu tahajani an sahibihima. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang memberikan pembelaan kepada siapa? Sahibihima, kepada sahabatnya, kepada yang akrab.
dengan Al-Baqarah dan Ali Imran ini. Akrab, ya. Akrab itu kan ya diantaranya bukan hafal ya, tapi sering ketemu. Itu sahabat. Ya, sehari tidak WA-an itu kayaknya gimana gitu. Itu artinya sahabat. Soulmate ya, itu sahabat. Ya, jadi sering ketemu. Ya, jadi kalau nggak bisa seluruh Al-Quran ya kita akrab menjadi sahabat Al-Baqarah dan Ali Imran. Waduh, Ustaz kepanjangan. Tapi kan kita sudah punya cicilan-cicilan untuk akrab dengan Al-Baqarah ya. Ya di awal kita sudah hafal alif lam mimnya hafal gitu ya. Kemudian di pertengahan ada ayat kursi kita hafal. Di akhir ya kita juga hafal. Billahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kita hafal. Itu udah modal untuk akrab dengan Al-Baqarah. Tapi nggak bisa gitu ya. Nanti di akhirat itu Allah saya akrab dengan Al-Baqarah ya depan, tengah, belakang saya hafal ya akrab. Ya, jadi bahkan ada hadis yang menyebutkan kekhususan surat Al-Baqarah ya. Barang siapa yang membaca di rumahnya surat Al-Baqarah ya, maka rumahnya itu akan dilindungi dari setan selama 3 hari 3 malam. Jadi ada masa kadaluarsanya ya. Di rumah itu akan dijaga ketika dibacakan Al-Baqarah. Itu dan masa berlakunya 3 hari. Ya ini implisit berarti supaya kita akrab dengan Al-Baqarah, jangan sampai 3 hari nggak ketemu dengan Al-Baqarah. Wah, luar biasa ya. Ya kalau nggak ya kita anggap kepanjangan gitu ya, cari coba kita menjadi sahabat surat apa nih misalnya. Oh, ada sunnah ya diantaranya ketika Rasulullah SAW akan tidur, maka beliau mengajarkan kepada kita untuk membaca surat. Ya, surat apa itu? Betul, ya. Trikul ya, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, betul itu baca. Tapi ada yang lain. Surat apa itu? Ya, itu surat An-Najiyah. Ya, surat An-Najiyah. Surat An-Najiyah, baru dengar. Ya, apa itu surat An-Najiyah? Surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk, awal juz yang ke-29. Jadi Rasulullah biasa merutinkan sebelum tidur membaca surat An-Najiyah atau surat Al-Mulk ini. Jadi akrablah dengan surat ini sehingga kita bisa mudah-mudahan ya di akhirat kelak itu dipanggil oleh surat ini. An-Najiyah itu kan artinya penyelamat, ya, surat yang menyelamatkan. Taibiyah itu ashabihi hadisnya begitu. Kemudian hadis yang berikutnya ya Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi minan nasi ahlin. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya. Qila manhum ya Rasulullah. Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatu. Ahlul Quran, ya mereka lah keluarganya Allah. Teman-teman sekalian sudah sering mendengar ahli ya, dalam istilah syariat Islam itu ada ahli waris, ya ahli waris itu artinya orang yang akan mewarisi harta peninggalan yang meninggal, ya, ahli waris. Ya, jadi kalau orang itu meninggal, maka yang akan mewarisi hartanya bukan tetangganya, ya meskipun secara domisili nempel gitu ya rumahnya ya bukan, tapi ahli waris orang yang punya hubungan yang sangat dekat, hubungan darah dengannya, yaitu al-ahlu. Jadi artinya di sini ahlul Quran ya dia sangat dekat dengan Quran, ya akrab dengan Quran, ya sampai mendarah daging gitu ya dengan Quran. Itu ahlul Quran. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya, semoga nyampe nih waktunya ya. Karena ini biasanya kita sampaikan dalam sebuah agenda Quran Camp, ya 9 hari atau 10 hari, ada yang seminggu. Ini tema ini kita cicil pembahasannya, ya, karena ini sangat penting ya untuk menjadi sebuah mindset dalam kegiatan menghafal. Hadis berikutnya, ya Rasulullah SAW bersabda,
Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran, maka dia hidupnya bersama para malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Quran. Ini sudah menjadi kosakata kita ya, mahir. Ya, ya, sudah menjadi kosakata kita ya. Orang yang sudah sangat refleks ya dengan apa yang dia geluti ya, maka kita sebut sebagai orang yang mahir, yang sangat menguasai. Itu orang yang mahir. Ya, al-mahiru bil Quran. Dan ini bicara tentang jam terbang, ya, jam terbang. Teman-teman sekalian yang pengalaman belajar nyetir mobil barangkali ya, atau motor juga sama, itu di awal-awal kan, aduh, kayaknya berat gitu ya, harus konsentrasi penuh, ya, kemudian jangan sampai salah, ya, kapan nginjek gas, kapan nginjek rem, kapan mau pindah gigi itu bagaimana koordinasinya, bagaimana SOP-nya, prosedurnya gitu ya. Ya, injek kupling dulu, kemudian masukin gigi, ya, injek gas, kemudian lepas kuplingnya pelan-pelan. Itu kalau mobilnya manual ya. Kalau matic sekarang udah tidak begitu. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat spion ya di arah kanan, kiri, dan belakang. Ya. Itu kan koordinasi yang kompleks ya. Ya. Tapi seiring dengan waktu, ya, maka kita akan sampai pada kemampuan mahir dalam urusan nyetir itu. Ya, ya biasanya kalau di Jogja mungkin masih banyak angkot ya. Di Bandung juga banyak sebenarnya. Jadi supir angkot tuh kelihatan tuh, ya meskipun nggak mahir ya memaksakan ya, tapi dia bisa memadukan 5 pekerjaan dalam satu waktu. Ya, 5 pekerjaan kan, ya nyetir, yang ngitung duit, ya lihat penumpang gitu ya. Sekarang sudah dengan pegang HP gitu ya. Itu saking mahirnya dia udah nggak ketuker gitu. Ya, sangat menguasai. Nah, ini sekali lagi bicara tentang jam terbang. Nanti kita lihat dalam pembahasan aksi dengan Qur'annya, pembahasan tentang jam terbang ini ya. Ini juga sudah kita bahas tadi. Ya. Ana jiluhum fi sudurihim. Ini hadis yang juga dipertanyakan ke sahihannya, tapi juga bisa kita ambil ibrohnya, saya kira ya. Ana jiluhum fi sudurihim. Kitab yang diturunkan kepada mereka itu berada dalam fisudur, berada dalam dada mereka, bukan fisutur. Kalau fisutur itu dalam lembaran-lembaran, ya. Kalau sudur itu dalam dada. Ya, jadi emang ini yang eh, diirii ya oleh Nabi Musa alaihissalam. Diirii dalam hadisnya itu Nabi Musa ngiri kepada umatnya Nabi Muhammad SAW gara-gara ya kitab Al-Quran itu bisa dihafal fisudur, bukan fisutur. Sedangkan kitabnya Nabi Musa itu nggak bisa. Ya, ini keistimewaan. Maka hadis ini mengatakan kepada kita, ya, marilah kita bersama Al-Quran itu, ya, konteks dan tujuannya adalah supaya sering ketemu, ya, sering membaca, sering ulang-ulang, dekat, ya, kemudian juga banyak. Ya, jadi fokusnya kepada banyak ya dalam menghafal itu. Ya, penyakitnya itu kilatut tikror, ya, jadi hafalan susah nempel. Kenapa? Ya masih sedikit pengulangannya. Ya, gimana supaya bisa hafal ya diperbanyak pengulangannya. Ya, jadi penyakitnya hanya satu, hafalan itu kilatut tikror, pengulangan sedikit. Ya, sedangkan obatnya juga hanya satu, ya, kasratut tikror, ya, banyak mengulang. Kemudian juga sibuk dan menyatu bersama Al-Quran, ya, sehingga tidak hanya dalam ingatan, dalam lisan, tapi sampai terimplementasi dalam akhlak. Ya, jadi kan akhlak itu sesuatu yang otomatis ya, refleks, ya, sesuatu yang refleks ya. Teman-teman kan dulu awal-awal kita ketika diajari oleh orang tua kita, ya misalnya masuk ke masjid itu kaki kanan. Ya, masuk ke toilet itu kaki kiri. Itu kan awal-awal mikir dulu gitu ya, ini mana dulu gitu ya. Tapi lama kelamaan
itu sudah sangat refleks, itulah akhlak, sudah menjadi akhlak. Itu kan proses yang sangat panjang. Urusan makan dengan tangan kanan kan begitu. Ya, itu kalau sudah refleks, sudah mahir, dia tanpa mikir lagi gitu ya. Misalnya kalau di Bandung ada gorengan ya, bala-bala, gehu gitu ya. Saat berbuka menjadi kebiasaan. Jadi kalau kurma sunnah, ini lebih kuat daripada sunnah gitu ya, gorengan. Apalagi ditambah dengan cabai rawitnya ya. Ya itu kan nikmat banget. Ya, gimana tuh cara makan supaya dengan tangan kanan? Ya, yang satu pegang ya di tangan kanan pegang gorengan, tangan kiri pegang cabai rawitnya misalnya. Ya, ternyata saya menemukan ada orang yang begitu refleks dengan makan dengan tangan kanan, dia langsung gitu ya menyelipkan si cabai rawit itu di antara jari kelingking dengan jari manisnya, ya. Dia kepit di situ, dia jepit di antara jari manis dan kelingking. Kemudian si gorengannya dia pegang dengan jari jempol dan telunjuknya. Jadi dia begitu. Kebayang ya makannya ya. Tetap dengan tangan kanan. Ya Masya Allah ya. Itu sesuatu yang jadi akhlak, menyatu. Ya. Nah Al-Quran bisa dibayangkan ya ketika sudah menyatu itu sesuatu yang langsung ngasih inspirasi, ngasih solusi gitu. Oh ternyata harus begini ya dalam kegiatan apa interaksi lawan jenis itu begini. Ada kisahnya gitu ya. Di Al-Qasas gitu ya. Kisah Musa saat jadi pemuda ketika melihat dua orang perempuan, dua orang akhwat, dia bantu, kemudian tanpa ada komunikasi panjang lebar. Oh begini. Ya, nggak boleh itu dengan alasan apapun ya untuk berpanjang-panjang komunikasi misalnya. Nah, itu kan sudah langsung ya si ayat itu hadir dalam memberikan pilihan-pilihan bersikap ya. Nah, terakhir saya kira ini juga penting. Bagaimana aksi-aksi kita dalam langkah-langkah menghafal Quran. Karena ini adalah ranahnya Allah. Ya. Inna jam'ahu wa Qur'anah. Ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Ya, karena Allah yang punya hak sepenuhnya ya, untuk membuat manusia yang sudah berusaha ngulang-ulang ayat itu bisa hafal, maka yang pertama harus kita banyak ya lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah dengan sikap butuh ya, butuh terhadap pertolongan Allah. Ya, dengan sikap ya kekeh gitu dalam doanya itu. Bukan ya terserah Allah lah. Ya mau dibuat hafal alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi bisa dievaluasi ya kejujuran orang untuk ingin hafal Quran itu dari sisi doanya. Seberapa sering dia doa. Ya. Kemudian berapa banyak hafalan doa dengan tema Al-Quran. Itu harus banyak ya, temanya juga harus lengkap. Ya. Allahumma arhamna bil Quran itu sudah biasa kita baca dari kecil. Ya. Kemudian waj'alna ya, Allahumma ja'alna wa auladana ya. Ya Allah jadikanlah kami ya min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuh. Ya, itu juga doa tentang Quran. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam urusan doa untuk meminta Al-Quran kepada Allah itu doanya sangat panjang. Ya. Diawali dengan mukodimah, ya, tawasul, memuji Allah sebanyak mungkin, setinggi mungkin, kemudian merendahkan dirinya, ya, baru kemudian nanti isinya ya doa tentang Al-Quran itu. Ya. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikul ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Itu mukadimahnya ya. Pokoknya intinya itu ya, kalau nggak paham Allah dipuji setinggi-tingginya, kemudian dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Baru kemudian doanya apa? Antaj'alal Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba gumumina wa humumina.
Ya, doa supaya Al-Quran dibuat indah dalam hati kita. Sebagaimana indahnya musim semi. Ya, semuanya bermekaran gitu ya. Indah kan? Nah, itu doanya. Ya gitu. Jadi ini penting buat kita ya ketika kita jujur ya kepengen menghafal Quran, doanya harus banyak ya dengan berbagai macam tipe atau juga tawasul ya. Ya. Yang kedua eh, masih dalam upaya meraih ya pertolongan Allah, bantuan Allah, maka kita juga bertawasul ya, meminta dengan wasilah dengan sarana adanya amal yang menjadi andalan kita ya. Dan ini kita bisa baca dalam kitab Riyadus Shalihin ya tentang bab ikhlas ya, bab ikhlas ya. Tentang 3 orang yang dalam perjalanan kemudian masuk ke dalam gua ya. Tiba-tiba gua itu tertutup oleh batu yang besar dan mereka tidak mampu untuk menggesernya. Maka sepakat setelah hasil syuro itu ya, mereka sepakat untuk berdoa hanya meminta kepada Allah supaya bisa batu besar itu digeser gitu ya, dan mereka bisa selamat keluar. Orang pertama kemudian ya, berdoa ya Allah, saya dulu pernah eh, punya seorang karyawan ya, kemudian waktunya mendapatkan gaji ya, karyawan itu menghilang ya. Maka saya investasikan gaji karyawan saya itu sampai kemudian bertambah ya, untung banyak ya. Suatu saat karyawan itu balik lagi ya, tiba-tiba datang lagi dan meminta ya, dia mungkin ingat gitu ya, mana gaji saya waktu itu gitu ya, dia minta dan saya katakan lihatlah ke lembah itu, semua binatang ternak yang ada di lembah itu itulah gajimu waktu itu. Maka ya Allah, dia ambil semua binatang ternak itu tanpa disisakan satu pun untuk saya gitu. Dan saya ridho ya Allah, sekiranya itu ikhlas karenamu, maka bantulah kami. Kemudian bergeserlah si batu itu. Ya. Orang yang kedua berdoa, ya Allah saya punya orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya sangat memuliakannya, maka saya tidak ingin ketika saya memberikan susu hasil perasan sendiri ini, ya, dia punya hewan ternak ya, apakah kambing atau unta ya, yang jelas dia punya eh, kebiasaan untuk memberikan susunya itu kepada orang tuanya lebih dulu. Ya. Maka kata dia, ya Allah, ternyata saat itu orang tua saya sedang tertidur dan si kecil, ya anak saya merengek-rengek, minta supaya diberikan air susu itu. Ya. Maka saya tetap kekeh gitu ya, saya tetap tidak ingin memberikannya sampai ibunya itu bangun gitu ya. Ya Allah, sekiranya itu ikhlas karenamu, saya melakukan amal birrul walidain, maka tolonglah kami. Bergeser si batu itu. Yang ketiga adalah orang yang tertarik kepada sepupunya. Ya Allah, saya sangat tertarik kepada sepupu perempuan saya. Ya. Maka tibalah waktunya, momentum, dia datang dan minta bantuan finansial. Saya bantu, kemudian saat dia waktunya mengembalikan dia nggak bisa, maka saya katakan, hutangmu lunas asal mau melayaniku. Maka saat perbuatan itu akan terjadi, ya, diingatkan oleh sepupunya itu, ya ittaqillah, takutlah kepada Allah. Saya langsung bergetar, takut, dan meninggalkan sepupu perempuan saya yang saya cintai itu, dan saya anggap lunas hutangnya. Ya Allah, kalau sekiranya itu ikhlas, bantulah kami. Ya, maka bergeserlah dan mereka bisa keluar dari gua itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa bersama Quran tadi kan kaulan sakila ya, sesuatu yang berat ya. Maka kita membutuhkan amal-amal andalan yang bisa kita panggil saat kita berdoa kepada Allah.
yang bisa kita panggil saat kita butuh untuk diteguhkan ya, dalam perjalanan menghafal Quran. Ya, carilah amal spesialis, amal yang bisa kita andalkan karena itu butuh perjuangan, ya, perlu effort ya, bukan amal-amal yang biasa saja. Ya, amal yang spesialis dan perlu effort. Saya ada eh, peserta halakoh tahfidz, ya. Dia seorang dokter, ya. Istrinya 3, anaknya sekarang sudah bertambah ya mungkin jadi 12 ya kalau tidak salah. Ya juga anggota Dewan DPR RI ya, pusat. Ya. Dia setiap weekend masih balik ke Bandung untuk praktek juga. Ya. Itu selama 9 tahun ya. Hari ini dia baru selesai setoran 30 juz. Baru menghafal 30 juz selesai. Ya, luar biasa ya. Dan saya perhatikan si dokter ini punya amal andalan. Ya, apa itu? Dia katakan sempat cerita ya tanpa ngaku-ngaku ya itu jadi amal andalan dia itu. Tapi ini hanya kesimpulan saya saja ya. Bahwa semenjak mendapatkan gaji pertama kali ya sebagai apa ya dokter PTT ya. Dokter PTT itu masih sekitar 75.000 dia katakan. Itu saya selalu membagi kepada ibu ya. Sebelum menikah sudah ya ada disisihkan sebagian untuk ibunya. Sampai menikah juga terus seperti itu. Sampai penghasilan sampai 2 digit ya. Itu apalagi ya, itu sampai rutin ya. Saya kira inilah amal andalan yang kemudian Allah membantu, memudahkan, meneguhkan, mengistiqomahkan dokter ini sampai kepada selesai hafalan 30 juznya. Meskipun juga teman-temannya sudah pada merutul ya, pada hilang semua. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang hilang, semuanya tinggal 1 orang si dokter ini kontak saya gitu ya. Setoran lagi, dia ngajak lagi yang lain gitu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah hari ini dia selesai 30 juznya dan diantaranya karena ada amal andalan. Bukan karena dia cepat ya, dokter kan dalam hafalan kuat ya, seorang dokter itu. Tapi dia 9 tahun ya, bayangkan baru selesai ya. Kemudian ini lebih teknis lagi ya. Maka kita harus punya waktu wajib ya. Ini istilah dalam dunia menghafal saja ya. Ya istilah wajib itu ya. Istilah wajib itu ya. Ya, kenapa istilahnya waktu wajib? Karena ya yang namanya wajib ya harus bin kudu ya. Harus dan ya harus itu ya dilakukan. Jadi kalau kelewat ya harus ada kodok, harus diganti. Jadi carilah waktu wajib ya setiap hari. Ya, teman-teman yang punya jadwal kuliah sudah fix ya maka buatlah ya kapan Quran time-nya ya di blok di situ. Ya definitif. Oh hari Senin saya dengan Qurannya adalah dari zuhur sampai asar. Hari Selasa bisa sama bisa beda. Udah di situ diberikan waktu khusus untuk Quran. Jangan diganggu untuk yang lain-lain. Ya kalaupun nanti ada hal-hal yang urgent dan tidak bisa ditinggalkan, sampai terambil itu waktu wajib Qur'annya, ya, maka dicari untuk menggantinya di hari yang lain. Apakah di weekend ya, ya kita bisa seharian mengkodok, oh ternyata dalam sepekan itu waktu wajib yang hilangnya adalah 5 jam misalnya. Udah segera beruzlah, ya mencari sebuah masjid yang kita asing di situ, ya sehingga tidak ada yang ngajak ngobrol gitu ya, lakukan waktu wajib ini dibayar gitu ya, seperti itu. Ada pengalaman juga ya seorang murid SMP yang kehidupannya normal ya, artinya menghafalnya juga dia sekolah di umum, SMP umum, tapi dia ikut setoran juga dengan saya waktu itu. Ya. Ada buku pemantau, dia catat di situ targetannya. Di antaranya target tilawah. Ya. Ini tilawahnya nggak banyak-banyak, hanya setengah juz tiap hari. Gitu ya. Dia catat. Ya. Jadi ketika ada hari yang dia kelewat tidak sempat tilawah, dia kasih kurung kurawal ya, 3 hari ya, kurung kurawal tidak tilawah karena diajak ayah keluar kota. Ya ternyata hari-hari berikutnya dia bayar cicil gitu dicicil. Ya. Ini membayar hari itu gitu ya. Ada nambah 5 halaman sekian halaman. Ini subhanallah ya. Inilah yang
harus kita lakukan ya. Bukan fokus pada target cepat gitu ya. Ya, jadi kenapa harus definitif ya? Karena biasanya kalau untuk Quran bisa ngalah, ya bisa dikalahkan untuk yang lain-lain ya. Maka kita harus lock ya. Kita kunci waktu untuk Quran ini. Barangkali ya satu contoh lagi ya. Saya di Bandung juga ada peserta hafalan Quran ya. Dia pensiunan, dosen akuntansi ya di Unpad ya. Dia mulai menghafal dalam kondisi yang sudah pensiun ya, bisa dibayangkan. Ya, fisiknya sudah lemah ya. Kemudian bacaannya pun ya. Jadi bacaannya itu enak didengar ketika berhenti ya. Enak didengar ketika berhenti artinya kalau saat baca itu ya Allah banyak kesalahan-kesalahan gitu ya. Bagaimana saya bingung memperbaikinya yang mana gitu ya, dimaklumi saja ya. Tapi beliau ini luar biasa ya. Kita jadwal halakoh tahfidznya itu hari Sabtu ya, Sabtu sore sampai hari Ahad pagi ya. Beliau datang itu ya tanpa bawa apapun ya, nggak bawa mushaf gitu ya. Beliau datang, kemudian ketika dipersilahkan sesi setoran, silahkan siapa yang mau setoran, silahkan maju. Ya, dari sekian peserta itu, dialah yang nomor satu selalu untuk maju setoran. Artinya apa? Paling siap. Ya, seperti itu. Maka suatu ketika kita sempat ketemu dengan keluarganya, dengan istrinya dan anak-anaknya. Ya, ketika beliau ini setoran surat Al-An'am, ya, jadi akan distorkan sekaligus surat Al-An'am ini, maka di tengah-tengah beliau izin ke toilet ya, dan kemudian jatuh di kamar mandi itu dan stroke. Dibawa ke rumah sakit terdekat, rumah sakit Hasan Sadikin, disitulah kita ketemu dengan keluarganya. Ceritalah mereka bahwa bapak ini sehari-harinya ya punya waktu wajib, ya, istilah kita tadi, yaitu sore dari asar sampai maghrib. Ya, dia masuk ke kamar setelah sholat asar, masuk kamar, kemudian semua tidak ada yang boleh mengganggunya, termasuk telepon dan sebagainya. Ya. Baru keluar setelah menjelang adzan maghrib, baru keluar. Itulah yang biasa dilakukan setiap hari. Ya, dan beliau selesai juga 30 juz, ya, sebelum kemudian akhirnya wafat tidak lama setelah itu ya, Masya Allah ya. Ini penting buat kita ya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini adalah tadi yang kita bahas ya, kasratut tikror. Fokus kita adalah dosis pengulangan. Ya. Kalau boleh dibagi ya dalam menghafal itu nanti ada proses mengakrabi. Ya, jadi jangan langsung dihafal, baca kemudian merem, diulang-ulang, jangan begitu. Tapi diakrabi dulu. Misalnya satu halaman yang akan dihafal atau setengah halaman atau sepertiga yang akan dihafal itu kita baca. Ya, baca ya berapa kali? Ya, tidak ada standarnya. Yang jelas dikatakan akrab ketika ayat itu sudah begitu ringan, tidak ada kesalahan, tidak ada kagok-kagok dalam membaca ya. Kemudian juga ada beberapa kata yang kita tidak melihat ke mushaf, kita bisa langsung mengucapkannya. Misalnya ujung ayatnya gitu ya. Wallahu khabirum bima ta'malun, itu nggak usah lihat gitu. Nah, itu berarti udah cukup akrab, udah siap dihafal. Ya. Nah, berapa kali ya itu tergantung ya. Anaba mungkin 10 kali bisa langsung akrab dalam kriteria ini. Tapi kalau atakwir ya jangan-jangan ya, jangan sampai 10, cuma 10 kali ya. Bisa lebih daripada itu, 50 kali dan seterusnya. Ya. Kemudian kaitannya dengan al-mahiru bil Quran tadi dalam hadis tadi. Ini kan bicara tentang jam terbang ya. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh seorang Yahudi ya. Namanya Malcolm Gladwell. Ya. Dia menulis dalam bukunya apa ya, Tipping Point kalau nggak salah ya. Di buku itu dia tuliskan tentang penelitian terhadap orang-orang yang punya prestasi dunia, ya, punya prestasi tingkat dunia dalam semua bidang dan profesi. Jadi ada di bidang musik, ya, dia teliti itu apa perbedaan apa namanya grup The Beatles ya dengan yang grup yang sekarang gitu ya. Kemudian diteliti juga dari kalangan atlet
gitu ya. Ya, itu diteliti ya. Ternyata mereka yang sampai pada prestasi tingkat dunia dengan profesi yang digelutinya itu adalah mereka yang sudah menghabiskan waktu 10.000 jam bersama apa yang digelutinya itu. 10.000 jam. Itu baru dikatakan mahir jam terbang. Jadi kalau teman-teman belajar nyetir ya, masih baru sejam, 2 jam, 10 jam, itu wajar. Masih bingung ya, masih belum refleks gitu ya. Jadi tapi kalau sudah jam terbang, keluar kota sekian jam gitu ya, seharian itu nyetir itu bisa sangat ringan ya, ya seperti itu. Jadi ini sampai ditemukan kaidah 10.000 jam. Ya. Jadi ahli biola sampai siapa? Pemilik Google itu ya. Nah, itu juga kan dia yang Bill Gates ya. Ya, Bill Gates itu dialah orang yang pertama kali tidur bersama komputer yang terbesar yang pertama kali ada di dunia ini. Ya, jadi tengah malam dia keluar, malam-malam keluar dari rumahnya untuk datang ke kampus di mana komputer yang besar itu ada. Dia main-main di situ semalaman, bayangkan. Semalam bisa 7 jam. Setiap hari sekian tahun. Nyampe 10.000 jam. Jadi kemampuan, kemahiran ya komputer Bill Gates itu sulit ditandingi. Karena dia sudah sampai 10.000 jam. Ya, juga grup musik tadi ya The Beatles ya. Saya nggak tahu yang sekarang eksis apa ya, tapi zaman old ya saya itu grupnya The Beatles ya. Itu ternyata kenapa legendaris banget gitu ya? Karena dia grup ini sempat datang ke Jerman setiap malam 7 jam ya tampil memainkan musik. 7 jam setiap malam selama 2 tahun. Ya. Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin selama 7 jam itu dia memainkan campur sari ya, itu nggak mungkin. Ya, pasti dia mix gitu ya. Ya, maka tingkat kemahirannya beda dengan grup musik yang baru ya ratusan jam. Ini 10.000 jamnya tercapai. Kemudian saya juga punya halakoh tahfidz ya, dari kalangan dokter di sebuah rumah sakit. Ya. Di antaranya dokter ahli fisioterapi. Ya. Ketika saya ceritakan tentang refleks dalam menghafal ini, dia langsung menambahi, Ustaz betul katanya. Jadi gerakan refleks itu bisa terjadi ketika ada jumlah pengulangan sebanyak 30.000 kali. 30.000 kali. Jumlah yang sangat banyak, betul. Ya. Jadi di antara terapi ya, orang yang kena stroke itu ya dia ada alat untuk menggerakkan tangannya gitu ya, tangannya sekian kali supaya nanti hidup lagi tuh si jalurnya itu, saraf-sarafnya. Ya, refleks. Seorang anak kecil belajar makan sendiri itu juga kalau kita perhatikan dia kan diawali dari belajar megang sendoknya, ya kemudian ngambil makanan dengan sendok itu, ya menghantarkan ke dalam mulutnya gitu ya. Itu kan pengulangannya 30 kali, 30.000 kali. Sehingga tidak salah gitu ya, tidak salah. Ya, ini teman-teman saking mahirnya dalam urusan makan kan, tangan kiri pegang HP, ya, tangan kanan makan nggak salah kan. Nah, ini bab pengulangan yang banyak. Jadi hikmahnya buat kita ternyata menghafal tadi mengajak kita untuk banyak dengan Quran. Ya, apapun nanti rizkinya. Ya. Contohlah Imam Syafi'i, ya, ketika beliau punya hafalan yang sangat kuat, sekali mendengar dia langsung hafal, gitu ya. Kemudian usia 7 tahun sudah hafal Quran dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Tapi Imam Syafi'i itu tidak mentang-mentang gitu ya, saya sudah hafal Quran, jadi tidak banyak dengan Qurannya. Justru ketika karunia hafalannya itu cepat dan banyak, maka Imam Syafi'i memanfaatkannya untuk apa? Untuk semakin banyak hatam tilawah. Ya, berapa kali Imam Syafi'i hatam? Ya, Imam Syafi'i hatam di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu hatam hatam 2 kali dalam sehari. Ya, jumlah yang luar biasa yang nggak kebayang buat kita. Gimana caranya hatam 2 kali dalam sehari gitu ya. Ya, jadi bukan 2 kali dalam sebulan, 2 kali dalam sehari dalam bulan Ramadan ya. Ini masya Allah
Jadi apapun karunia rizki Quran yang diberikan kepada kita itu harus membuat kita banyak dengan Qurannya. Banyak. Kalau lambat menghafal ya banyaknya apa? Sabar dalam mengulang, menguatkan. Gitu ya. Kalau cepat hafal banyaknya apa? Ya memakai ya kecepatannya itu untuk secara kuantiti itu lebih banyak ya dengan Qurannya. Tapi saya kira itu ya apa yang bisa kita bahas pada sore hari ini, insya Allah ya. Ini saya katakan juga tadi materi yang sangat panjang pembahasan dalam apa namanya Quran Camp yang biasa kita lakukan, ya, sehingga kalaupun banyak disingkat-singkat ya mohon maaf, tapi semoga inti-inti dari hakikat menghafal ini bisa kita pahami bersama, ya, sehingga kita tidak ragu untuk memasukkan dalam agenda kehidupan kita adalah menghafal Quran. Bukan harus hafal ya, menghafal.